أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله المنان الحمد لله والشكر على النعم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم. Syukur alhamdulillah di hari yang ke-27. Nggih Ustaz. 28, 29. Ini sekarang hari apa Pak? Ahad Pak ya. 28 Senin, 29 Selasa, 30 Rabu. 1 Syawal jatuh hari Kamis insyaallah. Tanggal 13 kalau tanggal bulan Mei Pak ya. Alhamdulillah, artinya apa? Kenapa kami mencoba mengingat-ingat, menghitung? Ternyata sudah tinggal berapa hari lagi Pak? Berapa hari lagi Bu? 3 hari. Sedih enggak Bu? Bapak sedih enggak? Sedih Pak. Harus sedih. Harus sedih. Kenapa? Karena kita akan berpisah dengan raihan limpahan pahala. Ini temanya, Masya Allah. Tapi kecil, harusnya ini yang besar. Harusnya ini yang besar. Raih limpahan pahala Ramadan bersama masjid kita tercinta, Masjid An-Nur. Ini diperbesar tahun depan. Karena apa? Masya Allah, kami lihat ini dari kesekian, ini keempat kalinya khidmah santunan dari Masjid An-Nur ini oleh Allah Subhanahu wa taala dititipkan di tempat yang mulia ini, di masjid yang barakah ini, untuk kemudian menyebar manfaat dan kemanfaatan untuk sesama. Nanti kita akan bincang-bincang, bukan pengajian umum, intinya ini adalah acara santunan tadi. Nanti ini. Kalau kami ini hanya selingan, ya, selingan. Pertama kita sedih Bapak Ibu karena kita akan berpisah dengan samudra pahala, limpahan karunia Allah yang amat sangat utama. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua Takmir, afdhalus sadaqah, sadaqah fi Ramadan. Ini baru sisi sedekah. Sedekah paling utama dan paling dilipat ganda, paling mulia adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan tentunya untuk ibadah-ibadah yang lain. Masya Allah. Ini pertama, kita sedih, kemudian kita seraya memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, baligh, sampaikan kemudian kita semua pada Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari yang lalu kami dikirimi sebuah tulisan pendek, Pak, oleh teman kami Kiai Haji Dr. Halimi Zuhdi, pimpinan pondok pesantren di Malang, ya. Beliau mengirim tulisan singkat namun gambarnya yang sangat menyentuh hati kami. Apa? Sudut-sudut kamar baginda Rasulullah dengan istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sedih. Kami bercampur haru ketika melihat rumah tempat kami yang megah, rumah tempat kami yang indah, masjid-masjid kami yang megah seperti ini. Kemudian kita kembali kepada masjid Rasulullah di awal, di mana Rasulullah memulai dakwahnya, Masjid Quba. Pelepah-pelepah kurma, pohon kurma, ya. Hujan, ketika hujannya, air hujannya masuk penuh, sujud ke air. Kemudian ketika Rasulullah SAW beristirahat di kediaman beliau, di dalam beliau, dengan istri baginda yang mulia, orang yang mulia, Nabi yang mulia, hanya berapa kali berapa, Pak, kamarnya Nabi Muhammad? Sempit, Pak, hanya satu. Kemudian apa, Pak, dipannya, kasurnya? Daun pelepah kurma. Ketika berbaring baginda yang mulia, kulitnya yang putih kemerah-merahan, berbekas. Nah, oleh karena itu kita banyak beristighfar seraya memperbanyak salawat. Istighfar apa artinya? Kita memohon kepada Allah, kita punya segalanya, oleh Allah diberikan segalanya, tempat tinggal yang tidak pernah ada kebocoran air hujan, spring bed kita berbaring dengan nikmat, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita bercengkrama, kemudian dengan banyak sekali karunia yang Allah berikan, maka kita perlu untuk menengok, perlu untuk kita menghayati kehidupan Rasulullah, keseharian beliau Rasulullah SAW. Mudah-mudahan baginda Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapatkan curahan rahmat, dan kita kelak bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Dengan tetap mungkin kita merasa malu dan kurang pantas. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, pertama yang kami muliakan, yang kami hormati dan kami ta'zimi, Ketua Takmir Bapak Haji Muhammad Nuh beserta jajaran, ya, pengurus divisi-divisi yang lain yang insyaallah tetap solid, insyaallah tetap kompak. Mudah-mudahan Allah kirim, ya, istiqamah untuk kita semua. Bapak-bapak, para sesepuh, orang tua kami mohon maaf, izinkan kami di depan. Yang kami muliakan, mudah-mudahan Bapak diberikan sehat oleh Allah sehingga masjid ini tetap makmur dengan kita semua. Kemudian ibu-ibu, orang tua kami, ya, saudari-saudari muslimah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ibu juga bisa ikut hadir ke masjid ini. Sudah Bapak aja, jangan Bu, ya, sudah Bapak aja yang ke masjid, saya tak di rumah aja nonton TV. Wah, itu bahaya Bu, ya. Bu, ikut Bapak ke masjid. Oh Ustaz, kan sholat saya lebih utama di rumah Ustaz. Bu, kami tanya sekarang, Ibu kalau sholat wajib, sholat maktubah, ya fardhu, di rumah itu, Ibu itu berapa kali khusyuk dan mantapnya Bu, kira-kira dibanding dengan masjid? Di rumah banding berapa Bu? Oh, jangan-jangan keburu melakukan ini dan itu, televisinya belum mati masih, dan macam-macam, ya. Tapi kalau ikut Bapak ke masjid, oh ada fitnah Ustaz. Fitnah apa? Lawang ibu-ibu pagi jam 3 ke pasar, dini hari sudah nggak apa-apa sekarang, belanja sayur, ya. Mau ke masjid subuh hari, zuhur, asar, maghrib, isya,
ada fitnah Ustaz, ada godaan. Godaan siapa kalau ke Masjid An-Nur? Enggak ada. Itu dulu, ya, dulu. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala tadi ya, pertama ini Masya Allah kegiatan ini. Insya Allah ini adalah penutupan ya Pak Fatah. Ya. Ada satu hadis, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, tadi yang maju berapa orang? Yang ngaji tadi berapa? Masih umur berapa itu Bu? Kok kayak putri saya masih kayaknya, masih lucu-lucu. A'udzu billahi mina gitu masih baca-bacanya, Masya Allah. Tapi Bu, jangan khawatir. Jangan khawatir. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya apa? Rasulullah berdauh, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an. Ibu, kalau di rumah ada anak-anak kecil yang membaca Qur'an, siap-siap rumah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Masjid kalau mendidik anak-anak untuk belajar Quran mulai dari abatannya sampai surat-surat pendeknya, jangan khawatir. Allah mengkategorikan siapa yang ikut andil menjadi khairukum khairun nas khairul ibad khairul mu'min, sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik aktivitas, sebaik-baik amalan. Mau apa lagi? Makanya kalau di-share kemarin di Masjid An-Nur ya, di laman Masjid An-Nur, anak-anak generasi soleh solehah belajar Quran. Maka ini mimpi besar Pak Haji. Insya Allah nanti Masjid An-Nur ini kemudian secara resmi, ya secara resmi atau memang sudah resmi Pak, untuk pembelajaran Qur'annya untuk anak-anak kita semua. Belum, insya Allah. Kami punya Pak ya, punya feeling ini, punya firasat. Dengan kekompakan pengurus ini sudah ada sinar binar bahwa Masjid An-Nur ini tidak akan jauh, ya, akan sama, tidak jauh berbeda dengan masjid di Jogja. Masjid apa itu Pak? Jogokarian, insya Allah. Dengan segala bentuk aktivitas agendanya. Untuk apa? Untuk kesalehan, kemaslahatan kita semua, masyarakat sekitar kita khususnya. Karena apa? Begini, dalam Al-Quran terkait dengan persoalan santunan, infak, sedekah, kebaikan, siapa Pak yang diseru oleh Al-Quran pertama kali untuk mendapatkan kebaikan dari keluarga, dari kita? Siapa? Kebaikan dari kita siapa? Dzawil qurba, kerabat, keluarga kita sendiri, orang tua kita, saudara kita, ponaan kita, sepupu kita, ya, itu dzawil qurba. Kemudian siapa lagi? Melebar sedikit, ada fakir, ada miskin, sudah mulai lompat. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bagaimana kemudian kita ini merangkul ya anak yatim. Nah, kita ini semua akan dirindukan oleh surga. Apa buktinya? Hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sahal bin Sa'ad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana, kata Rasulullah, wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Seperti ini Rasulullah asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Sedikit direnggangkan oleh Rasulullah, telunjuk dengan jari tengah, telunjuk dengan jari manis. Aku, kata Rasulullah, dengan orang-orang yang peduli menyantuni anak yatim, du'afa, dari saudara-saudara jamaah kita sendiri, seperti ini kelak di surga, dirindukan oleh surga, bersebelahan dengan Rasulullah, bersanding dengan Rasulullah seperti dua jari ini. Farraja, merenggangkan sedikit.
Lalu kalau seperti ini balasannya, Pak, ya, Masya Allah, Masjid An-Nur telah membuat dan berbuat sesuatu yang mulia. Dihimpun, maka kami sampaikan jazakumullah khairal jaza lil muhsinin wal mutabarri'in, bagi para donatur mewakili pengurus masjid. Kami sampaikan secara khusus, semoga Allah jazakumullah khairal jaza ahsanal jaza, semoga Allah membalas dengan balasan limpahan karunia yang lebih baik dan terbaik untuk antum semua para donatur, para muhsinin. Karena apa? Antum semua telah ikut andil bersama-sama Masjid An-Nur untuk merapatkan kita, mendekatkan kita dengan seorang yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Belum lagi kalau kita baca-baca di ayat Al-Quran tentang anak-anak, para kaum miskin, anak yatim, ya, di surah Al-An'am, Ali Imran, banyak sekali di surah Al-Baqarah. Ya, bahwa kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu ada hak. Di juz-juz terakhir, juz 29, Allah berfirman, haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ada orang tua kami, orang tua kita yang perlu untuk kita rangkum. Ada anak-anak kita titipan Allah Subhanahu wa taala yang telah didahului, ditinggal oleh orang tuanya. Itu amanah Allah, dan masjid mengambil alih amanah kemuliaan ini sebuah lompatan cita-cita yang mulia, yang kata ketua takmir, Bapak takmir tadi, insya Allah para jamaah ini likulli syahr, tiap bulan akan dirutinkan, mudah-mudahan Allah mudahkan, bakti sosial untuk masyarakat, utamanya jamaah-jamaah kita sendiri. Terus menyentuh. Keberadaan Masjid An-Nur menjadi sinaran yang akan terus menyinari dan menyentuh, cahayanya sampai terus meluas dan meluas. Pertama, Pak, di bulan Ramadan ada sedekah yang afdal, dan ini telah kita lakukan. Allahumma taqabbal ya karim, ya Allah terimalah amal kebaikan kami semua, inisiatif, upaya, mujahadah, kesungguhan pengurus dan jamaah sekalian. Ini yang pertama. Dirindukan surga sebab kita dekat dengan para du'afa, fakir miskin, dan anak-anak yatim. Jamaah yang dirahmati Allah, sambil lihat jam, tiba-tiba nanti jam 5. Masih lama katanya. Ya gantian nanti, ada Pak Khazain, ada Pak Rafiq, gantian. Biar ini penutupan kan, biar bicara semua. Ya, biar bicara semua. Ibu, Bapak yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, bantu Bu, bantu Pak, Masjid An-Nur ini untuk menggemakan Al-Quran untuk anak-anak kita semua. Tidak merugi orang tua yang mengurus dan mendidik anak-anaknya untuk belajar alif ba ta terus sampai akhir, sampai bisa ngaji bersama, sampai lancar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita masih berada di detik-detik akhir
bulan Al-Quran. Allah menyatakan syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Hudan sebagai petunjuk linnas, bagi seluruh manusia seluruhnya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, keterangan-keterangan, penjelas-penjelas yang bisa kemudian kita menjadikan kita pedoman untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang utama, mana yang tidak. Ya. Jadi ibu, bapak, mari kita sama-sama kita sokong, kita dukung. Insyaallah An-Nur ini kemudian nanti kita mungkin akan kita perbincangkan secara khusus di jajaran pengurus untuk kemudian nanti mungkin ada mendatangkan ya muallim musyrif Al-Quran ya yang sudah memiliki hafalan 30 juz untuk siap mendidik putra putri kami di sini. Dimulai dari juz-juz terakhir, surat-surat pendek. Ada Al-Quran di setiap ada Al-Quran, apalagi di masjid di rumah Allah yang sudah mulia ini bertambah mulia. Anak-anak kemudian anak-anak kita yang dididik di Masjid An-Nur pulang ke rumah, Bu, baca Qul a'udzu birabbin nas di rumah kita, masih kecil. Baca surat An-Nas, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, masih kecil. Maka rumah itu akan menjadi mulia. Orang tua yang gak bisa membaca Quran ikut diangkat derajatnya oleh Allah menjadi mulia. Ini janji Allah. Inna Allah yarfa' bihadal kitabi aqwaman wa yadha' bihi akharin atau kama qala. Dengan Quran ini orang tua yang sebelumnya gak bisa baca Quran, buta huruf dia dengan Quran. Buka aja bingung. Kok rame sekali ini? Harkatnya kok rame ini, gimana bacanya ini? Tapi anaknya yang masih umur 5 tahun, 3 tahun sudah mulai apa lidahnya itu ya. Kalau anak-anak itu lucu Pak bacanya ya. Masya Allah, itu akan mengangkat derajat orang tuanya. Tidak hanya manusianya penghuninya, rumahnya oleh Allah juga akan diberikan sinaran. Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, kafatah, Allah akan cukupkan, Allah akan jamin rumah itu untuk Allah lindungi dari malamnya sampai besoknya. Sebaliknya, al-baitul ladzi la yuqra fihi al-Quran kal baitil kharif atau kama qala. Rumah yang sepi dari bacaan anak-anak putu kita, dari bacaan Qurannya, seperti rumah sekalipun kokoh gagah roboh, sejatinya rumah itu sudah hampir roboh dan ambruk karena di dalamnya tidak ada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah deklarasikan, Allah umumkan, wahai umat Islam, ketahuilah bulan Quran di bulan Ramadan di bulan Quran. Maka barang siapa manusia yang wujud jasadnya dekat dengan Quran, dia menjadi mulia. Pak, satu contoh Pak, ada kertas Pak ya, kertas putih Pak, kertas kosong, nggak usah ngambil Pak Haji, Pak Ngalil, ini cuma ilustrasi. Kertas putih kosong Pak, kalau hanya tulisan Latin diinjak-injak berserakan, itu kita orang-orang nggak banyak peduli Pak. Tapi ketika kertas putih itu bertuliskan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih, orang Islam yang melihat itu berserakan di tanah, dia akan langsung mengambilnya, kemudian disimpannya, ditaruh di tempat yang tinggi yang mulia. Sebab apa? Ada ayat Al-Quran. Ini baru pada kertas. Bagaimana kalau Quran itu kemudian menempel di hati kita, anak-anak kita? Maka kata Allah, orang itu akan menjadi mulia seperti Nabi Muhammad. Kalau itu malaikat, dia akan mulia seperti Jibril. Kalau itu rumah, maka rumah-rumah itu akan menjadi rumah yang bersinar, bercahaya dengan cahaya kemuliaan Quran. Masya Allah. Maka bersyukurlah
Di tempat kita ini penuh dengan ma'had tahfidz Quran. Ada ma'had Al-Furqan, ada ma'had Ar-Rahmah, ada ma'had macam-macam. Di atas sana ada Al-Um, tahfidz Quran juga. Tahfidz Quran ada di sini, Al-Mahira tahfidz Quran. Kemudian di Taj Mahal itu Ustadz Abdullah Hadrami juga ada tahfidz Quran. Penuh, Pak. Artinya apa? Dau ini insya Allah akan semakin barakah dengan adanya para penghafal Quran. Anak-anak kita kirim ke Masjid An-Nur untuk diajarkan alif ba ta, kemudian sampai lancar ngajinya. Orang tuanya akan menikmati nanti kelak di surga. Ketika orang tua, naudzubillah, diceritakan oleh Rasulullah, ada orang tua yang sudah hampir tergelincir ke dalam neraka atau bahkan sudah di neraka, dia berenang di api neraka. Kemudian ada anaknya yang ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ada anak yang selama hidupnya dikirim ke pesantren, dia hafal Quran, dia belajar Quran, kemudian lulus pesantren, dia mengajarkan Quran. Ya Abdullah, akhrij, keluar kamu dari neraka, masuklah, udkhulu fil jannah, masuk kamu ke surga. Kaget dia, ya Allah, sebab apa ini? Ada apa ini? Dengan kemurahan rahmat Allah, inilah yang menyelamatkan kamu, si Muhammad, si Fatimah. Inilah anakmu yang dulu kamu kirim ke pesantren, dia belajar Al-Quran. Kamu kirim ke masjid, dia belajar Al-Quran. Masya Allah, ya. Ini Pak kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah sebab kita belajar memuliakan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, masih lama ya, masih lama. Sebelum yang terakhir, Ibu, Bapak, Rasulullah, panjenengan masih ingat nggak dengan sabda Rasulullah? Ini familiar, sering disampaikan oleh khatib. Lis-shaim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu oleh Allah diberikan dua kegembiraan. Pernah dengar hadis ini, Pak? Bu? Orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun 'inda iftarihi. Kegembiraan di saat jelang berbuka seperti ini, mau berbuka puasa. Kemudian yang kedua, wa farha 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan ketika kelak berjumpa dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa ada maksud. Pertama, berbuka puasa, kenapa kemudian Rasulullah menyampaikan kalian tuh bahagia? Satu, tasahharu, dari sahur kita ambil barakah. Satu hari kita menahan diri, semuanya ditahan. Semuanya ditahan, terutama lapar dan dahaga. Kemudian tidak mungkin, mustahil kalau orang bilang di waktu berbuka itu enggak senang. Dia enggak puasa itu kalau enggak bersegera untuk berbuka dan senang ketika sudah hampir begini ini senang. Perlu dipertanyakan puasanya. Jangan-jangan di siang harinya dia nyelonong ke dapur, kemudian dikeringkan bibirnya. Nggak ada yang tahu, karena puasa antara kita dan Allah. Nggak ada yang tahu. Lemes-lemes, pura-pura lemes. Jangan ya adik-adik ya, nanti ke dapur atau wudhu kumur-kumur sambil diminum. Oh, kenyang sudah. Ya. Kalau yang sudah tua-tua, orang tua kita, orang sepuh, jamaah, insya Allah enggak. Itu anak-anak. Saya pesan kepada anak-anak. Ya. Kemudian ketika menjelang berbuka seperti ini, masya Allah senang. Dikumpulkan di masjid, ya bertemu seperti ini, silaturahim. Ya, kemudian
ada hidangan, kemudian dibuka dengan doa. Nah, doa ini, Pak, doa ini yang Allah mengajarkan kepada kita untuk pertama kita ingat karunia Allah, ingat samping kita, ingat tetangga kanan kiri kita, bahwa begitulah perasaan orang kalau kelaparan lalu dibantu dan ada makanan di hadapannya, akan senang seperti kita orang yang menahan lapar seharian, kemudian ada hidangan, ada iftar, ada menu berbuka, senangnya Masya Allah. Ini yang ingin diajarkan oleh ibadah iftar, syariat iftar. Kemudian yang tak kalah penting yang kedua ini tujuan hakikat akhirnya, liqa'ur rabbih, bertemunya kita dengan Allah. Artinya apa? Siapa, Pak? Pertanyaannya gini, Pak. Orang yang bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, mungkinkah dia orang yang tidak soleh? Mungkinkah dia orang yang tidak taat? Pak, Bu, dijawab, Pak. Orang yang akan berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah, mungkinkah dia, Bu? Mungkinkah dia kalau orang yang tidak taat akan berjumpa dengan Allah? Mungkinkah orang yang enggak berpuasa akan berjumpa dengan Allah? Ya tidak mungkin, toh. Dalam hidupnya enggak pernah sholat, gimana mau berjumpa melihat wajah Allah? Belum itu nikmat yang Allah khususkan, nikmat yang ultima. Orang yang enggak pernah sholat, enggak pernah merasakan khusyuk, sebagaimana yang Allah firmankan, khasyi'in. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Oleh Allah dijabarkan, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini bukti bahwa orang-orang yang sholat itu sudah punya tiket, ya, untuk dia mungkin ada harapan besar untuk kemudian dia berjumpa melihat Allah. Satu. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa, menjaga puasanya, menjaga dirinya dengan puasanya, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, menjadi orang-orang yang tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti jamaahnya, tidak menyakiti orang tua, anak dan sebagainya, suami istri. Maka oleh Allah diberikan bonus hadiah. Ini adalah rahmat Allah. Orang yang salat, orang yang berpuasa, dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kalinya, insya Allah, karena mungkin ada beberapa patah kata dari pengurus atau dari pembawa acara nanti, pengumuman atau yang lain. Terakhir, Pak, Ibu, kita di penghujung 10 terakhir yang Allah janjikan, ada apa, Bu? Ada malam apa, Bu? Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Kalau isyarat-isyaratnya itu kami lihat, tanda-tandanya itu kayaknya di malam 23 kemarin. Tapi wallahu a'lam. Banyak teman-teman juga yang menginformasikan kayak sepertinya di malam 23, Ustaz. Diawali dengan hujan, tenang, kemudian esok harinya tenang, paginya tenang gitu. Tapi wallahu a'lam, itu hanya tanda-tanda yang oleh ulama juga disampaikan begitu. Tapi malam terus ini 29, 28, 29 tetap kita memohon kepada Allah. Satu pesan kami sebagaimana pesan dari Sayyid Rasulullah melalui baginda istri beliau Sayyidah Aisyah, ayo kita betul-betul fahami, maksimalkan, baca betul-betul dengan ikhlas, dengan hati, dengan tadabbur. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak ini baca di 10 terakhir. Apa artinya? Ya Allah, Allahumma ya Allah, innaka afuun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, amat sangat mencintai kalau ada hambanya yang meminta maaf.
Fa'fu anna, fa'fu anni, maafkan kami ya Allah, maafkan ampuni orang tua kami ya Allah, maafkan ampuni anak-anak kami ya Allah, suami kami ya Allah, istri kami ya Allah, jamaah kami ya Allah. Baca ini Pak, Bu ya, anak-anakku sekalian, baca, hafalkan ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah senang kalau kita minta ampun, berdoa banyak, merintih, menangis kepada Allah, senang. Sebaliknya Allah akan murka kalau kita sombong, kemudian tidak mau mengadu kepada Allah dengan permasalahan-permasalahan yang ada di kita, merasa diri mampu menyelesaikan masalah secara pribadi. Allah tidak senang dengan orang yang seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf al-fakir jika kami ada penyampaian yang kurang berkenan, ada silap, ada lisan yang kepleset, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan suatu saat tidak hanya kita bersama di dunia di masjid yang mulia ini dalam ketaatan, tapi insya Allah Allah mudah-mudahan bimbing kita untuk bersama di saat kita bersenang-senang berbahagia di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ashabal jannati, inna ashabal jannat, gimana surat Yasin tuh Pak? Bisa dibantu saya? Sesungguhnya penduduk surga pada hari itu fi syughulin fakihun, fi syughulin fakihin, ya, berada dalam kesibukan atas nikmat-nikmat Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Baik, mohon izin kami diamanahi untuk memimpin doa ini, insyaallah waktu-waktu mustajab. Hari ke-27 juga hari ganjil, waktu sore banyak ya kita berpuasa, doanya mustajab ya. Anak-anak ada penghafal Quran, doanya mustajab. Di tempat di rumah Allah, tempat yang mustajab. Di waktu yang oleh Allah juga diterangkan, waktu menjelang berbuka puasa mustajab. Mari kita khusyuk, mari kita memohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah untuk keluarga dan jamaah kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا أصلح لنا شأننا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا أو نفسنا طرفة عين. اللهم يا الله إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kami yang hadir di sini dan yang menyaksikan kali ini, jamaah kami semua kaum muslimin. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunanmu, mendapatkan ridhamu, dan kelak menjadi penghuni surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sudah ada. Terima kasih.